Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari tugas kami untuk mata kuliah Teknik Perencanaan Pembangunan dengan materi analisis tren beserta analisis LQ, DLQ, dan shift share. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Dimulai dari saya sendiri, Artenisa Angelita dengan NIM 191054-2010. Dan yang kedua adalah Anissa Aulia Putri dengan NIM 191054-2008. Untuk pembahasan pertama mengenai analisis tren akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa Aulia Putri. Kepada Anissa Aulia disilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan mengenai analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan masa yang akan datang, serta mengetahui kecenderungan data tersebut naik atau turun. Melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang banyak, dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai beberapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Metode peramalan kuantitatif diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode survei. Metode ini didasarkan atas suatu survei dengan menanyakan kepada para responden atau calon pembeli mengenai maksudnya untuk membeli suatu barang di waktu yang akan datang, yaitu menanyakan rencana pembelian untuk berbagai macam barang. Yang kedua yaitu metode regresi. Metode ini menggunakan suatu fungsi yang mendekati data yang dikumpulkan. Metode yang digunakan yaitu regresi harus lurus sederhana dan bergaris dengan bentuk bersamaan Y sama dengan A ditambah BX dan Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan BKXK. Yang ketiga yaitu metode kecenderungan atau trend method. Metode ini juga menggunakan suatu fungsi sama seperti metode regresi, akan tetapi variabel X menunjukkan variabel waktu. Metode ini dapat diketahui kecenderungan linear dan tidak linear, misalnya parabola, eksponensial, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu metode input-output. Metode ini didasarkan atas label input-output atau disingkat tabel I/O. Metode ini dapat digunakan untuk meramalkan output, nilai tambah, harian tenaga kerja, impor untuk setiap sektor. Yang kelima yaitu metode ekonometrika. Metode ini menggunakan suatu model ekonomi yang terdiri dari beberapa persamaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara variabel-variabel ekonomi. Peramalan suatu variabel dengan variabel bebasnya waktu disebut dengan tren. Tren dibagi menjadi 3 metode, yaitu tren linear, tren parabolik, dan tren eksponensial. Dalam menentukan penggunaan salah satu dari tiga metode, yaitu membuat scatter diagram data observasinya. Jika scatter diagramnya menunjukkan kenaikan linear, maka digunakan tren linear. Tetapi bila tidak dapat digunakan tren linear, maka diperhatikan apakah membentuk parabola baik yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, sehingga tren parabolik yang cocok untuk hal tersebut. Jika tren parabola ini yang cocok, sebenarnya terdapat sebuah pengujian kecocokan yang menggunakan pengujian Chi-kuadrat. Selanjutnya, jika scatter diagram tidak menunjukkan tren linear dan parabola, maka perlu diperhatikan secara rinci apakah kenaikannya secara berlipat ganda atau menghitung terlebih dahulu logaritma data asli kemudian digambarkan. Jika ternyata memperlihatkan bentuk linear, maka disebut tren eksponensial. Berikutnya ada beberapa persamaan metode tren linear. Yang pertama yaitu tren linear dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX tambah E.
Yang kedua yaitu tren parabolik. Y sama dengan A, BX ditambah C, X kuadrat ditambah E. Yang C, tren eksponensial. Y sama dengan A, BX kuadrat ditambah E. Lalu ada garis tren. Linear dapat dituliskan sebagai persamaan garis lurus, di mana Y sama dengan A ditambah BX. Di mana Y data berkala, X waktu dalam bentuk hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Lalu A dan B sebagai bilangan konstan. Metode analisis tren dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu freehand. Metode garis tren dibuat secara bebas tanpa menggunakan rumus matematika. Ramalan dapat diperoleh secara sederhana dengan penarikan garis tren untuk periode yang diramalkan. Yang kedua yaitu kuadrat terkecil. Satu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Garis tren ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjumlahan seluruh deviasi vertikal. Titik-titik data terhadap garis adalah 0. Yang kedua yaitu penjumlahan seluruh kuadrat deviasi vertikal. Data-data historik dari garis adalah minimum. Yang ketiga yaitu garis melalui rata-rata X dan Y. Analisis time series dapat dilakukan dengan beberapa metode yang ada. Salah satunya adalah teknik least square. Metode ini mencocokkan fungsi sekumpulan data. Yang pertama yaitu mencari persamaan tren, di mana ada Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y nilai tren, A bilangan konstan, B slope atau koefisien kecondongan garis tren, dan X adalah waktu. Yang kedua yaitu merubah bentuk persamaan tren. Y pada persamaan tren yang telah ditentukan dapat menyatakan produksi setiap tahunnya. Persamaan tersebut dapat diubah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu memindah origin. Tahun yang merupakan origin dapat dipindah. Di dalam memindahkan origin yang diganti hanya konstantanya saja. Dan nilai A yang baru sebesar nilai tren pada tahun yang menjadi origin baru. Yang B yaitu tren rata-rata. Dari persamaan tren tahunan yang telah diperoleh dapat diubah menjadi persamaan tren rata tiap bulanan, yaitu dengan membagi alfa dengan 12 dan B dengan 12. Sedangkan jika disajikan tren rata tiap kuartal, maka A dibagi 4 dan B dibagi 4. Jika disubstitusikan nilai X pada tahun yang bersangkutan, maka akan didapat nilai tren Y yang merupakan tren rata-rata. Yang ketiga yaitu garis melalui rata-rata X dan Y. Analisis time series dapat dilakukan dengan beberapa metode yang ada. Salah satunya teknik least square. Metode ini mencocokkan fungsi sekumpulan data. Yang pertama mencari persamaan tren. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y nilai tren, A bilangan konstan, B slope atau koefisien, dan X adalah waktu. Next ya. Yang C itu persamaan tren bulanan dan kuartalan. Tren bulanan adalah tren dari bulan 1 ke bulan berikutnya, menunjukkan perkiraan kenaikan atau perubahan tiap bulannya. Jika persamaan tren tahunan dengan satuan X satu bulannya, jika persamaan tren tahunan dengan satuan X satu tahunan akan diubah menjadi tren bulanan, maka A dan B dibagi 12. Tren kuartalan adalah tren yang menunjukkan perubahan dari kuartal. Berikut ini adalah contoh dari analisis tren, di mana terdapat volume penjualan barang X dalam 000 unit tahun 1995 sampai 2002. Pada tabel ini dicari nilai A dan B. Untuk mencarinya sebagai berikut. A sama dengan 2150 dibagi 8 menjadi 268,75 dan B 1229 dibagi 168 sama dengan 7,26. Persamaan garis linearnya sama Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26X. Jadi kesimpulannya, berdasarkan persamaan tersebut, untuk meramalkan penjualan pada tahun 2008, Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26. Untuk tahun 2008 nilai X-nya adalah 19, sehingga Y sama dengan 268,75 ditambah 137,94, hasilnya 406,69.
Artinya penjualan barang X pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 406,69. Sekian presentasi dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Anissa Aulia Putri atas penyampaiannya mengenai analisis tren. Untuk submateri selanjutnya yaitu mengenai analisis LQ, DLQ, dan shift share akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu analisis location question atau LQ. Location question atau LQ adalah perbandingan peran sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor atau industri tersebut secara nasional. Ini menurut Tarzan. Metode location question atau LQ adalah sebuah metode yang membandingkan porsi lapangan kerja atau jumlah produksi atau nilai tambah untuk sektor tertentu pada suatu wilayah dibandingkan dengan porsi lapangan kerja atau jumlah produksi atau nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Sektor atau industri yang diperbandingkan di daerah harus sama dengan sektor atau industri secara nasional dan waktu perbandingannya juga harus sama. Misalnya adalah sektor konstruksi tahun 2016 di Sumatera Barat harus diperbandingkan dengan sektor konstruksi nasional tahun 2016 juga. Analisis location question ini umumnya dipakai untuk melihat perbandingan regional dengan nasional. Contohnya adalah seperti ini. Regional Kabupaten Tanah Datar dengan nasional atau Provinsi Sumatera Barat, dan regional atau Provinsi Jawa Tengah dengan nasional atau Indonesia. Aturan main dari location question atau LQ ini menurut Putra adalah yang pertama, jika LQ-nya besar dari 1, berarti komoditas basis mengindikasikan dimungkinkannya dilakukan ekspor pada sektor tersebut. Yang kedua, apabila LQ-nya kecil dari 1, berarti komoditas tersebut adalah non-basis, yang mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor. Yang ketiga, apabila LQ-nya sama dengan 1, berarti produktivitas sektor tersebut berimbang. Nah, berikut ini adalah contoh dari analisis LQ, yaitu hasil perhitungan dengan metode LQ di Provinsi Riau. Dan rumus dari LQ ini tersendiri adalah PI per VT dibagi PI per VT, yang artinya adalah PI ini adalah nilai produksi subsektor I pada provinsi. Yang kedua, PT itu huruf kecil adalah total PDRB provinsi. P besar I adalah nilai produksi subsektor I nasional, sedangkan P besar T adalah total PDB nasional. Nah, hasil dari analisis LQ sesuai tabel di atas menunjukkan dua sektor yang merupakan sektor basis, yaitu pada sektor pertanian dan sektor penggalian. Dengan nilai LQ-nya yang besar dari 1, artinya dua sektor tersebut menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Sedangkan tujuan sektor lain merupakan sektor non-basis, di mana produksi komoditas di Provinsi Riau tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga adanya perlu impor dari luar. Yang kedua adalah analisis Dynamic Location Question atau DLQ. Analisis DLQ maksudnya adalah perubahan perekonomian lokal pada kurun waktu tertentu dapat diuji melalui Dynamic Location Question atau DLQ, sehingga perubahan sektoral dapat diketahui. Naik turunnya LQ dapat dilihat untuk sektor tertentu pada dimensi waktu yang berbeda. Nilai DLQ dapat diartikan jika apabila DLQ-nya besar dari 1, artinya potensi perkembangan sektor I di regional lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama dalam lingkup nasional. Sementara itu, apabila DLQ-nya kecil dari 1, maka potensi perkembangan sektor I di regional itu lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di nasional. Nah, berikut ini adalah rumus dari DLQ. Berikut adalah contoh analisis dari DLQ, yaitu hasil perhitungan dengan metode DLQ di Provinsi Riau. Nah, hasil dari analisis DLQ tersebut menunjukkan bahwa seluruh sektor di Provinsi Riau
memiliki potensi perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan seluruh sektor nasional dengan nilainya yang besar dari 1, di mana sektor penggalian, perdagangan, hotel, dan restoran memiliki nilai yang tinggi. Yang ketiga adalah analisis shift share. Analisis shift share merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber ekonomi dilihat dari sisi tenaga kerja atau pendapatan pada wilayah tertentu. Analisis ini berguna untuk melihat perkembangan suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih luas. Contohnya adalah kabupaten terhadap provinsi atau provinsi terhadap nasional. Nah, analisis shift share ini memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah national share, yang kedua adalah proportional shift, yang ketiga adalah differential shift. National share ini maksudnya adalah untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian nasional. Yang kedua, proportional shift maksudnya adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor dibandingkan total sektor di tingkat nasional. Diferensial maksudnya adalah perbedaan pertumbuhan perekonomian suatu daerah dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat nasional. Nah, rumus dari shift share yaitu SS sama dengan G ditambah GI dikurang G ditambah GI kecil dikurang G kecil, di mana G kecil I kecil merupakan pertumbuhan ekonomi regional sektor I, G besar I kecil pertumbuhan ekonomi nasional sektor I, G besar pertumbuhan ekonomi nasional, dan G kecil adalah pertumbuhan ekonomi regional. Nah, berikut ini adalah contoh dari analisis shift share, di mana hasil analisis shift share yang sesuai dengan tabel berikut ini, bahwa sektor pertanian, industri pengolahan, listrik dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel, dan restoran, serta pengangkutan, keuangan, real estate, dan jasa-jasa perusahaan lebih kompetitif dibandingkan dengan sektor penggalian, di mana pada sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang paling kompetitif di antara 8 sektor lain, yaitu nilainya adalah sebesar 19,50. Sedangkan yang paling kecil itu adalah sektor penggalian, yaitu sebesar min 0,19. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan di dalam materi yang kami bahas. Baiklah, teman-teman dan Bapak dosen, sekian pembahasan kami dari kelompok 7 mengenai analisis tren, analisis DEKI, DLQ, dan shift share. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.